kredit. Nah, ini ada dasar yang digunakan untuk metode penyisihan. Yang pertama adalah presentase penjualan. Nah, di sini ini berkaitan dengan nominal, berapa yang akan disisihkan gitu ya. Dari nilai piutang yang ada, itu berapa yang akan disisihkan. Bisa jadi dari presentase penjualan, misalnya perusahaan memang sudah membuat aturan bahwa dari piutang tak tertagih ini akan disisihkan sebesar berapa persen dari penjualan, bukan dari piutangnya ya, tapi dari penjualannya. Nah, ini persentase penjualan. Kemudian persentase piutang. Kalau persentase piutang nanti yang akan dihitung adalah berapa persentase yang akan disisihkan dari nilai piutang yang ada. Jadi dasar perhitungannya adalah piutang yang ada. Kalau yang tadi dasar perhitungannya adalah penjualannya. Nah, ini nanti kaitannya adalah penekanan pada hubungan laporan laba rugi. Kalau dihitungnya dari salesnya, persentase dari salesnya ini akan lebih menekankan pada hubungan laporan laba rugi gitu ya. Jadi kalau salesnya tinggi, diambil penyisihannya dari persentase penjualan, berarti nanti penyisihannya juga lumayan tinggi gitu. Akan saling mempengaruhi antara penjualan dan juga penyisihannya. Sedangkan kalau yang kedua, ini penekanannya pada hubungan laporan posisi keuangan, karena piutang itu ada di posisi laporan posisi keuangan gitu ya. Bedanya adalah penekanannya, mana yang akan lebih ditekankan. Nah, ini menjadi pilihan perusahaan. Nanti perusahaan yang seharusnya menentukan metode mana yang akan digunakan, apakah persentase penjualan atau persentase piutang. Ini contoh kalau penyisihannya berdasarkan persentase penjualan. Nah, di sini diasumsikan asumsi Gonzales Company menggunakan dasar persentase penjualan. Nah, di sini perusahaan menyimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit bersih tidak akan tertagih. Dia sudah memperkirakan bahwa 1% dari penjualan yang kredit itu tidak akan ditagihkan. Jika penjualan kredit bersih tahun 2011 adalah $800.000, jurnal yang disesuaikan adalah, jadi nanti penyesuaiannya adalah 1% dari $800 karena dasarnya adalah dari persentase penjualannya. Jadi nanti jurnalnya beban piutang tak tertagih $8.000 dan juga penyisihan piutang tak tertagih $8.000 juga. Yang kedua adalah kalau menggunakan persentase penjualan. Nah, di sini menekankan pada penandingan beban dengan pendapatan. Ya, jadi yang lebih ditekankan adalah beban sama pendapatannya. Kemudian saat perusahaan membuat jurnal penyesuaian, perusahaan mengabaikan keberadaan saldo penyisihan piutang tak tertagih. Jadi untuk yang kedua ini dari persentase penjualan, persentase penjualan ini masih lanjutan yang tadi ya. Dia mengabaikan keberadaan saldo penyisihan piutang tak tertagihnya, tapi dia lebih fokus pada beban dan pendapatan, hubungan antara beban dan juga pendapatannya gitu. Mungkin ini berkaitan dengan perusahaan lebih mengutamakan performance dari kinerjanya dia selama 1 tahun gitu. Jadi kalau terlalu banyak piutang yang tidak tertagih itu juga akan jadi buruk. Makanya dia menggunakan dasar penjualan sebagai dasar perhitungan piutang tak tertagihnya. Ini contoh dari percentage of receivable, persentase dari piutang. Di sini ada gambaran contoh piutang ya. Misalnya di sini ada customernya Adair, Boards, Carl, Dicker, Ebert, dan others atau yang lain-lain. Nah, total piutangnya misalnya dari yang pertama Adair itu ada $600. Dia pembayarannya, jatuh temponya yang dibayarkan 1-30 hari itu ada $300, tapi sisanya dibayarkannya telat. Ternyata dibayarkannya antara hari ke-61 sampai 90 dan juga ada yang dibayarkan lebih dari 90 hari. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana sih caranya perusahaan menghitung penyisiannya gitu. Jadi nanti akan dikelompok-kelompokkan berapa yang sudah
bisa ditagihkan selama 1-30 hari. Ini perkiraan semua ya. Jadi ini perusahaan yang memperkirakan kira-kira berapa nilai piutang yang ditagihkan. Misalnya yang pertama untuk adult itu yang akan ditagihkan selama 30 hari sebesar $300. Kemudian yang akan ditagihkan sampai hari ke-90 itu $200 dan yang terakhir $100 gitu. Dan seterusnya ya. Sehingga nanti perusahaan atau terutama manajer keuangan bisa melihat gambaran piutang perusahaan itu seperti apa sih, kira-kira berapa yang masih bisa ditagihkan gitu. Nah, ini persentase piutang. Kalau menggunakan persentase dari piutang, jika neraca saldo menunjukkan akun penyisian piutang tak tertagih dengan saldo kredit sebesar 528, perusahaan akan membuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Jadi perhitungannya adalah 528 dikalikan 2,228. Nah, kalau kita lihat di sini 2,228 ini adalah total estimasi bad debts atau total estimasi piutang tak tertagih. Ini dari total ini ya, semua penjumlahan. Dari yang belum jatuh tempo sampai yang sudah lebih dari 90 hari jatuh temponya. Nah, ini nanti akan ditemukan total estimasi bad debts atau total estimasi piutang yang tidak tertagih. Ini kalau menggunakan dasar persentase piutang. Sehingga jurnalnya seperti ini. 528 di sini rumusnya adalah 2228 dikurangi 528 gitu. Ini persentase piutang kalau di buku besar posisinya seperti ini. Nah, kadang-kadang akun penyisian akan memiliki saldo debit sebelum disesuaikan gitu. Nah, kesimpulannya dari piutang usaha adalah pendekatannya ada dua, yaitu pendekatan persentase penjualan. Ini fokus pada estimasi beban piutang tak tertagih. Keberadaan saldo akun penyisian diabaikan untuk jurnal penyesuaian. Kemudian metode ini merealisasikan penandingan beban dan pendapatan. Jadi memang lebih fokus pada laporan laba ruginya atau di bagian beban dan juga pendapatannya. Sedangkan untuk metode pendekatan persentase piutang, nah, ini penilaian yang akurat dari piutang pada laporan posisi keuangan. Jadi dianggap lebih akurat karena dia menghitungnya langsung pada piutangnya, berapa piutangnya gitu. Kemudian metodenya dapat juga diaplikasikan menggunakan daftar umur piutang seperti yang tadi sudah ada tabelnya. Nah, itu aplikasi dengan metode menggunakan daftar umur piutang. Jadi tidak dipukul rata, tidak, tapi harus dikelompokkan dulu berapa yang sekiranya akan bisa ditagihkan pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian saldo akun penyisihan dipertimbangkan untuk jurnal penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya, disposisi piutang usaha ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai pada penilaian piutang usaha dengan dua metode tadi. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai piutang ini pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.